Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu atau Ibu. Selamat pagi Pak. Ini hari saya akan mempresentasikan UAS arsip kota. Pertama saya sebutkan dan jelaskan sketsa. A. 8 elemen perancang kota menurut Hamid Sirfani. 8 elemen perancang kota menurut Hamid Sirfani ada 8 perencanaan kota. Yang pertama, tata guna lahan. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan. Yang ketiga, sirkulasi dan parkir. Yang keempat, ruang terbuka. Kelima, area pedestrian. Yang keenam, penandaan. Tujuh, pendukung dan kegiatan. Yang terakhir, preservasi dan serta dengan sketsa-sketsa elemen. Pertama, tata guna lahan. Pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu. Secara umum dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi, dan as bermanfaat untuk pengembangan sekaligus pengadilan investasi pembangunan. Pada skala makro, dan as lebih bersifat multifungsi, mixed arts, dan ini gambarnya, tata guna lahannya, seperti gedung-gedung di bawah ini. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan, building form and matching. Bentuk dan masa bangunan ditentukan oleh ketinggian atau kebesaran bangunan, penampilan bentuk maupun konfigurasi dari masa bangunan. Kedua, bentuk dan masa bangunan ditentukan juga oleh besaran seluruh bangunan, building envelope, BCR, building cover arch KDP, dan floor arch ratio KLP, ketinggian bangunan, sempadan bangunan, ragam aspek, skala material, warna, dan sebagainya. Dan sebagai contoh gambar yang di sampingnya. Yang ketiga, sirkulasi dan parkir. Circulation and parking. Sirkulasi dapat membentuk, mengarah, dan mendirikan pada kegiatan dan juga pembangunan kota. Masalah sirkulasi dan kota diperlukan pemikiran yang mendasar antara prasarana, jalan yang tersedia, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum, dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Seperti gambar di sampingnya, seperti parkiran atau jalan umum. Yang keempat, ruang terbuka. Ruang-ruang antar bangun di perkotaan untuk pergerakan aktivitas dengan zona-zona publik, semi-publik, dan privat. Ruang terbuka open space berkaitan dengan landscape. Elemen landscape terdiri dari elemen keras, hardscape seperti jalan, trotoar, patung, bebatuan, dan sebagainya, serta elemen lunak softscape berupa tanaman dan air. Ruang terbuka, lapangan, jalan, sempadan, sungai, green belts, taman, dan sebagainya. Gambar seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, area pedestrian. Area ditujukan untuk pejalan kaki yang bebas hambatan, atraksi untuk mendapatkan suasana saat melakukan pergerakan baik statis maupun dinamis. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem seperti gambar di bawah ini, pedestrian di bawah ini. Keenam, penandaan, signet, papanan yang digunakan untuk petunjuk jalan atau suatu kawasan tertentu pada jalan tol atau di jalan kawasan kota, seperti gambar di bawah papan. Yang ketujuh, pendukung kegiatan, activity support. Pendukung kegiatan adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Yang terakhir, preservasi harus diarahkan pada perlindungan bangunan dan lingkungan yang ada, dan upaya untuk mempertahankan kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Preservasi dalam perencanaan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal, pemukiman, dan urban place, alun-alun, plaza, area
berkeloncahan yang ada dan mempunyai ciri khas seperti halnya perlindungan terhadap bangunan budaya dan bersejarah. Dan berikutnya B, 5 elemen citra kota menurut Kevin Lines. Yang pertama ada paths merupakan suatu jalur yang digunakan oleh penghemat untuk bergerak atau berpindah tempat. Menjadi elemen utama karena penghemat bergerak melalui pada saat mengamati kota dan di sepanjang jalur tersebut elemen-elemen lingkungan lainnya terusan dan dihubungkan. Seperti di bawah ini gambarnya. Sumbernya digambar menurut Inkscape dan perancang kota. Yang kedua merupakan batas dapat berubah suatu desain, jalan, sungai, gunung, etc. memiliki identitas yang kuat karena tampak visualnya yang jelas. Seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, districts merupakan suatu bagian kota yang mempunyai karakter atau aktivitas khusus yang dapat dikenali oleh hamatnya. Distrik memiliki bentuk, pola, dan wujud yang khas, begitu juga pada batas distrik sehingga orang tahu akhir atau awal kawasan tersebut. Seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, nodes merupakan simbol atau lingkaran daerah strategis, di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain. Misalnya bersimpangan, lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota, sejarah keseluruhan dalam skala makro besar. Pasar, taman, square, tempat suatu bentuk perputaran, pergerakan, dan sebagainya. Seperti gambar di bawah ini. Yang terakhir, landmark merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan yang menarik perhatian. Biasanya landmark mempunyai bentuk yang unik serta terdapat perbedaan skala dalam lingkungannya. Beberapa landmark hanya mempunyai arti di daerah kecil dan hanya dapat dilihat di daerah itu, sedangkan landmark lain mempunyai arti untuk keseluruhan kota dan bisa dilihat dari mana-mana, seperti gambar di bawah ini. Nomor 2, saya akan menjelaskan elemen-elemen dalam perancang kota menurut Hamid Sirwan yang ada di Kota Kupang. Yang pertama adalah bentuk dan masa bangunan. Di sini saya mengambil 3 elemen. Yang pertama adalah bentuk dan masa bangunan, building form and mass. Bentuk dan masa bangunan ditentukan oleh ketinggian atau besarnya bangunan, penampilan, bentuk maupun konfigurasi dari masa bangunannya. Akan tetapi bentuk dan masa bangunan ditentukan juga oleh besaran selubung bangunan, building envelope, BCR, building coverage ratio, KDB, dan FAR, floor area ratio, KLB, ketinggian bangunan, sempadan bangunan, ragam arsitektur, skala material, warna, dan sebagainya. Penerapan di Kota Kupang ini seperti lokasi di Karisma Oebobo, seperti bangunan di bawah ini atau gedung. Yang kedua, konservasi suatu individual bangunan harus selalu dikaitkan dengan keseluruhan kota. Konsep tentang konservasi kota memperhatikan beberapa aspek antara lain bangunan tunggal, struktur dan nilai arsitektur, hal yang berkaitan dengan kegunaan, umur bangunan atau kelayakan bangunan. Beberapa kategori konservasi antara lain preservasi, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan improvement. Ini seperti bundaran PU sebelum peningkatan atau bundaran PU sesudah peningkatan. Yang terakhir konservasi sesuai individual bangunan harus selalu dikaitkan dengan keseluruhan kota. Konsep tentang konservasi kota memperhatikan beberapa aspek antara lain ruang terbuka, open space. Ruang terbuka, open space selalu mengikut landscape. Elemen landscape terdiri dari elemen keras landscape seperti jalan,